Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Plia Lapu. Saya kelas A semester 3 jurusan Administrasi Bisnis Terapan D4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Saya dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar. Maka dari itu, di pertanian Indonesia sangat menonjol. Yang terutama yang terkenal yaitu kelapa sawit, padi, kedelai, dan juga kacang tanah. Sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Persistensi laba dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu volatilitas arus kas operasi. Di dalam perusahaan terdapat juga namanya laba. Laba itu yang menguntungkan dan juga merugikan bagi perusahaan. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Saya akan membacakan berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Pada tabel 1.1 diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpersistenan pada laba perusahaan. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Persistensi laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang persisten. Menurut Penman 2001, Dewi dan Putri 2015 menyatakan bahwa laba yang persisten adalah laba yang setiap periodenya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau labanya stabil. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Menurut Dick Howe dan Dick Heff 2002, Indra 2014, volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan baik, meningkat, ataupun menurun. Landasan teorisinya, informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Aktivitas penjualan pada perusahaan akan mempengaruhi kas operasi perusahaan, sehingga berdasarkan teori sinyal variabel volatilitas arus kas operasi dapat memberikan sinyal baik ataupun buruk terhadap perusahaan. Yang pertama, pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Rose 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam suatu periode. Maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia 1994 menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Persistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Yang ketiga ialah H2,
Volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi laba. Pengaruh hutang terhadap resistensi laba, sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Hutang dapat mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Hutang menuntut perusahaan untuk membayar bunga sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Perusahaan akan mengalami kegagalan jika tidak mampu melunasi hutang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. H3. Hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap resistensi laba. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018. Volatilitas penjualan. Volatilitas penjualan adalah perkirakan naik atau turunnya jumlah penjualan pada suatu periode ke periode lainnya. Sedangkan hutang adalah dana untuk aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan pada kreditor. Volatilitas arus kas operasi. Volatilitas arus kas operasi adalah perubahan yang terjadi pada nilai arus kas operasi setiap periodenya. Volatilitas arus kas operasi berguna untuk melihat laba di masa depan. Begitu juga dengan metode analisis data. Metode analisis data statistik menggunakan bantuan SPSS versi 22 dengan metode regresi linear berganda. Model regresi ini dapat menjelaskan hubungan fungsional antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap resistensi laba. Berdasarkan teori sinyal, nilai volatilitas penjualan sulit untuk diprediksi. Sebab jika terjadi perubahan yang sangat signifikan pada nilai penjualan dalam kurun waktu yang singkat, menunjukkan terjadinya kesalahan estimasi pada nilai penjualan. Kas operasi terhadap resistensi laba. Volatilitas arus kas operasi memiliki pengaruh negatif, maka dari itu namun tidak signifikan terhadap resistensi laba. Perubahan arus kas operasi yang tidak signifikan dapat menggambarkan ketidakpastian yang sangat rendah, sehingga mudah untuk menafsir laba di periode yang akan datang. Pengaruh hutang terhadap resistensi laba. Hasil pengujian hipotesis, variabel hutang memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,521 dan tidak signifikan sebesar 0,606. Artinya variabel hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap resistensi laba. Kesimpulan dapat ditarik bahwa pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap resistensi laba. Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini dapat diajukan bahwa saran kepada pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang dapat singkat dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Yang kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap resistensi laba. Itu saja penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.